Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merenungi mengapa surat Al-Fatihah diwajibkan dibaca dalam setiap rakaat solat kita minimal 17 kali dalam sehari semalam? Ini bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan pengulangan nilai-nilai yang membentuk kerangka berfikir dan bertindak seorang Muslim. Al-Fatihah bukan hanya doa, tapi juga peta hidup, sebuah falsafah yang membentuk cara pandang hidup kita. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Al-Fatihah menjadi falsafah hidup bagi kita sebagai seorang Muslim? Untaian 7 ayat surat Al-Fatihah tersusun secara sistematis yang terkait satu dengan lainnya, memiliki hubungan kausalitas menjadi satu narasi yang indah sebagai falsafah hidup seorang Muslim. Mari kita dalami falsafah hidup kita, ayat per ayatnya. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hidup dengan kesadaran dan penyandaran bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan nama Allah dan berserah diri kepada Allah dengan penuh harap rahmatnya mewarnai seluruh aktivitas dengan lurus dan penuh kasih. Ini adalah falsafah hidup pertama, sadar dan bersandar pada Allah dalam setiap aktivitas hidup seorang Muslim. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka kesadaran dan penyandaran hidup pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita dihadapkan pada tuntunan untuk menyadari keberadaan Zat Allah yang memiliki segala sifat terpuji. Pada awal ayat suci Al-Quran, Allah memperkenalkan Zatnya sebagai Tuhan semesta alam yang memiliki segala sifat terpuji. Terpuji karena kelebihannya, karena keunggulannya, karena kehebatannya, karena keistimewaannya. Bahkan kelebihan, keunggulan, kehebatan, dan keistimewaannya tidak ada bandingannya. Oleh karenanya sifat terpuji Allah menjadi maha terpuji. Dihadapkan pada satu sifat Allah maha terpuji saja, kita dibuat takjub. Betapa kita hanya sekedar satu makhluk yang tak berarti, lemah, tak punya daya, tak punya apa-apa, yang membawa pada penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan pada Zat yang maha terpuji. Pujian sepenuh rasa, jiwa dan raga menjadi hak Zat yang maha terpuji, karena memang merupakan haknya tanpa harus menyertakan alasan untuk memujinya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Zat yang memiliki segala sifat terpuji, semua sifat terpuji, yang semua pujiannya bersifat maha. Satu sifat terpuji saja telah membuat kita takjub, tunduk, menyerah dan pasrah pada Zat yang maha terpuji. Bayangkan Zat Allah yang setidaknya memiliki 99 sifat terpuji yang melekat pada nama-nama baiknya Asmaul Husna yang kita kenali. Satu sifat terpuji saja telah membuat kita takjub, tunduk, menyerah dan pasrah pada Zat yang maha terpuji. Bayangkan Zat Allah yang setidaknya memiliki 99 sifat terpuji yang melekat pada nama-nama baiknya Asmaul Husna yang kita kenali. Dapat Anda bayangkan disertai dengan penuh kesadaran Zat Allah dengan semua sifat terpujinya ada di hadapan Anda. Dia maha pemberi rezeki, Dia maha gagah, Dia maha kuasa, Dia maha lembut, Dia maha pengampun, dan Dia maha semua sifat lainnya, sampai setidaknya 99 sifat, maka sungguh tidak hanya kesadaran, kepasrahan, penyerahan, dan ketundukan yang lebih mendalam, tapi juga jiwa ini diliputi oleh ketakjuban yang tiada tara, yang tidak ada lukisan kata kalimat yang dapat mengungkapkan betapa maha agungnya Allah, kecuali hanya pujian-pujian yang terucap sepenuh rasa yang tak putus-putusnya, semua sifat yang melekat pada Zat Allah yang membuat kita takjub dan tunduk sepenuh rasa, jiwa dan raga, yang menjadikannya hak sebagai Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, yang mencipta, mengatur, memelihara alam semesta sebagai makhluk, termasuk manusia di dalamnya. Mencipta, mengatur, memelihara manusia, mulai proses penciptaan dan penyempurnaan bentuknya, rezekinya, dan semua aspek kehidupannya, yang menjadikan manusia tunduk patuh, tanpa reserve yang diliputi rasa takjub. Tiada tara pada Allah Tuhan semesta.
alam. Inilah falsafah hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa diliputi rasa ketakjuban dan ketundukan ketika mengingat Allah dengan segala sifat terpujinya, yang menjadi motivasi dasar dan kekuatan penggerak hidup dan kehidupan manusia di muka bumi sesuai dengan tuntunannya. Ayat 3 Ar-Rahmanir Rahimi. Allah dengan semua sifat maha terpuji yang melekat pada zatnya, yang membuat takjub dan tunduk sepenuh. Rasa, jiwa dan raga tidaklah menjadikannya angkuh, sombong, jahat, sewenang-wenang dengan kelebihan, kehebatan, keunggulan, kekuasaan, dan kekayaan yang dimilikinya. Sangatlah berbeda dengan manusia. Hanya dengan kelebihan, keunggulan, kehebatan yang sangat sedikit saja, hanya jadi penguasa wilayah, daerah, atau negara yang sangat-sangat kecil saja, dengan kewenangan, kekayaan, dan pemujanya yang sedikit saja, sudah berani sombong, zalim, jahat, dan sewenang-wenang. Bahkan Fir'aun sudah merasa jadi Tuhan. Hanya dengan kekuasaan yang sedikit saja, Allah dengan segala sifat maha terpujinya, tetap maha pengasih, maha penyayang kepada makhluknya, tanpa kecuali betapa maha agungnya Allah. Dengan segala sifat terpujinya, terhadap semua makhluknya Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang, memberi nikmat yang sangat banyak, yang tak mungkin kita dapat. Menghitungnya tak putus-putusnya, sungguh betapa Allah maha agung. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, dapat Anda bayangkan sifat maha terpuji Allah ketika tidak diliputi oleh sifat Rahman dan Rahimnya. Al-Jabbar, yang maha gagah, Al-Mumitu, yang maha mematikan, Al-Khafid, yang maha merendahkan, Al-Mudzil, yang maha menghinakan, Al-Qubid, yang maha menyempitkan. Allah maha berkehendak untuk mematikan, merendahkan, menghinakan, dan menyempitkan semua manusia, tanpa kecuali, tapi Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya tetap memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, termasuk manusia di dalamnya, tanpa kecuali Allah tetap memberikan rahmatnya kepada manusia-manusia yang angkuh, sombong, jahat, sewenang-wenang dengan kelebihan, kehebatan, keunggulan, kekuasaan, dan kekayaan yang dimilikinya. Nikmat sehat, nikmat penglihatan, pendengaran, penciuman seluruh bagian tubuh kita, dan oksigen untuk bernafas kita, nikmat kekayaan harta, jabatan, kekuasaan, kemewahan, privilege, para pengikut pendukung kita, dan anak keturunan kita. Semuanya terus tercurah kepada kita tanpa henti dan tanpa kecuali. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu mau dustakan? Sungguh kita merasa malu atas Rahman, Rahimnya Allah, yang tak putusnya memberikan nikmat rahmat, rasa malu kepada Allah karena terus diberi kasih, padahal diri sering lalai, berdosa, atau tak pantas menerima. Begitu besar kasihnya. Akan tetapi dari hati yang paling dalam, ada rasa rindu yang mengharu biru, dengan penuh harap dan optimisme akan kasih sayangnya. Inilah falsafah hidup Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adanya kesadaran mendalam betapa maha agungnya Allah dengan Rahman dan Rahimnya, yang membuat malu, syukur, cinta, rindu, dan penuh harap akan kasih sayangnya. Ayat 4, Maliki Yaumiddin. Allah maha agung dengan segala sifat, maha terpujinya, menjadi Tuhan seluruh alam semesta. Allah tetap maha baik, penuh kasih, sayang kepada semua makhluknya, tak terkecuali, tak berbatas, tak putus-putusnya. Persoalannya adalah manusianya baik atau tidak terhadap Allah. Tunduk patuh atau tidak terhadap semua perintah dan larangan Allah. Allah maha tahu. Tidak semua manusia tunduk dan patuh pada perintah dan larangan Allah, karena Allah telah bersumpah dalam surat Asy-Syam ayat 1-7. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi penciptaan manusia, Allah sampai 7 kali bersumpah untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Pada ayat 8-10-nya, Falhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya, telah aku ilhamkan sifat jahat dan sifat baik kepada manusia. Qad aflaha man zakkaha, yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, artinya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
Allah Maha Adil sebagai Raja Pemilik. Hari pembalasan akan menyiapkan timbangan yang pas. Yang tidak, seorang pun akan dirugikan walau sedikit. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan hidup senang, bahagia di surga. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, neraka, hawiyahlah tempat kembalinya. Betapa maha agungnya Allah, dengan segala sifat terpujinya Allah tetap penuh kasih sayang pada makhluknya, namun Allah akan memintai pertanggungjawaban manusia sebagai manifestasi sifat maha adil Allah. Janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia yang penuh tipu daya, yang hanya permainan, hanya senda gurau. Sungguh, kehidupan akhirat akan lebih baik, kekal abadi bagi orang yang takwa, bagi orang yang mengerti, bagi orang yang mengetahui pengadilan Allah pada saat hari pembalasan menjadi penentu keabadian hidup kita di akhirat kelak, di surga kah? Hidup kita dengan segala kenikmatannya, ataukah di neraka dengan segala siksa dan kepedihan penderitaannya? Inilah falsafah hidup Maliki Yaumiddin, pengadilan Allah tentu saja, mengundang rasa takut dan waspada pada manusia agar kita memiliki timbangan kebaikan yang banyak, berat, jangan sampai kita ringan timbangan kebaikannya. Ini harus menjadi motivasi dasar bagi manusia untuk banyak beribadah, melakukan banyak amal saleh, dengan melaksanakan semua perintah dan larangan Allah, karena datangnya hari pembalasan itu hanya pemilik hari pembalasanlah yang tahu kapan terjadinya. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Setelah kita mengenal zat Allah yang memiliki semua sifat maha terpuji, maka tidak ada yang lain yang melampaui ketakjuban kita akan keagungan zatnya yang tiada tara. Zat Allah, Tuhan semesta alam, yang mencipta, mengurus, memelihara seluruh alam semesta beserta seluruh hak isinya, maka tidak ada yang lain kepada siapa kita harus tunduk sepenuh rasa, jiwa, dan raga. Zat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka tidak ada lagi zat kepada siapa kita berharap rahmatnya. Zat Allah sebagai pemilik hari pembalasan, maka tidak ada lagi zat kepada siapa kita minta pertolongan, maka tidak ada pilihan lain bagi manusia. Selain dengan sepenuh kesadaran hati, jiwa dan raga, kita bertekad, bersumpah, berjanji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan agar tetap ada di jalan yang lurus. Hamba senantiasa ingin dekat denganmu, ya Allah. Hamba senantiasa berharap rahmat-Mu. Hamba ingin masuk ke dalam surga-Mu. Oleh karenanya hamba senantiasa mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Ini adalah deklarasi tauhid eksistensial, tidak hanya dalam lisan, tapi dalam seluruh sikap hidup. Inilah falsafah hidup, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, tekad, janji, sumpah dari suara hati yang terdalam sebagai wujud ketundukan dan ketergantungan total kepada Allah yang harus terjaga dengan sikap tawakal dan rendah hati. Ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim, sebagai perwujudan sumpah janji suci manusia untuk menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan seluruh alam yang maha pengasih lagi penyayang, pemilik hari pembalasan, kebutuhan yang paling mendasar berdasarkan rasa yang paling dalam. Yang perlu dimintakan pertolongannya adalah ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan hidup yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Tunjukkanlah jalan yang lurus agar lebih berat timbangan kebaikannya. Tunjukkanlah jalan yang lurus agar terhindar dari neraka hawiyah. Tunjukkanlah jalan yang lurus agar bisa menggapai kehidupan akhirat di dalam surganya Allah. Kita tahu iblis telah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda manusia untuk mengingkari perintah Allah dan membuat manusia terjerumus dalam kemaksiatan dan kesesatan, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kita diingatkan untuk waspada terhadap tipu daya iblis dan berlindung kepada Allah dari godaannya. Inilah falsafah hidup ihdinas syiratal mustaqim. Senantiasa ada rasa khawatir, tersesat jalan karena sadar kelemahan dan godaan setan yang mengganggu
untuk bisa sampai pada tujuan akhir kehidupan, masuk surganya Allah, mendapatkan ridho Allah dan berjumpa dengan Allah. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi al-maghdubi alaihim waladhdallin. Agar manusia tetap ada di jalan yang lurus, dengan penuh kelembutan Allah, memberikan rambu-rambunya. Allah memberi jalan, memberi petunjuk bagi siapa manusia yang ingin tetap ada di jalan yang lurus, dengan jalan mengikuti jejak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Mereka yang hidupnya penuh kebaikan, keikhlasan, dan keteladanan. Sebaliknya, kita diminta untuk tidak mengikuti jalan orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengikuti jejak orang yang mendapat anugerah nikmat dari Allah? Bagaimana kita bisa terhindar dari jalan orang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat? Allah telah menjelaskan keseluruhannya di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang akidah, ibadah maupun akhlak orang-orang yang mendapat anugerah nikmat dari Allah. Demikian juga Allah telah menjelaskan kekufuran, kezaliman, kesombongan, kejahatan, kebodohan orang yang dimurkai Allah, maupun orang-orang yang sesat. Semuanya telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Lebih detail lagi dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW bagaimana keimanan, ibadah dan akhlak para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69, "Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapat anugerah nikmat dari Allah. Maka, jelaslah bagi kita seorang Muslim, bila ingin mendapat petunjuk agar tetap ada di jalan yang lurus." Secara tidak langsung, Allah menyuruh kita untuk membaca, mempelajari, dan memahami, kemudian mempedomani Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dalam beriman, beribadah, dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnahku." HR Imam Malik Al-Hakim. Pesan ini menegaskan bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman utama bagi umat Islam. Dan dengan berpegang teguh pada keduanya, umat Islam akan terjaga dari kesesatan dan akan senantiasa ada di jalan yang lurus. Inilah falsafah hidup ayat terakhir surat Al-Fatihah yang menuntun kita untuk membaca, mempelajari, dan mempedomani Al-Quran dan hadis dalam praktek kehidupan sehari-hari kalau mau tetap berada di jalan yang lurus. Saudaraku, Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib dalam solat, tetapi juga pedoman nilai dalam menjalani hidup. Ia membentuk cara pandang seorang Muslim yang takjub dan tunduk, sepenuh rasa terhadap Allah, Tuhan semesta alam, dengan segala sifat terpujinya. Punya rasa malu, cinta, haru penuh, harap atas sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah, takut dan waspada terhadap Allah, pemilik hari pembalasan, yang Maha Adil, kukuh pada tekad, sumpah janji untuk menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, tekad untuk tetap ada di jalan yang lurus dengan membaca dan mempedomani Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Fatihah kita hayati dan kita amalkan sepenuhnya, maka hidup kita akan terarah, bermakna, dan selalu dekat dengan rahmat Allah. Mari kita jadikan Al-Fatihah sebagai falsafah hidup, bukan sekadar hafalan bibir, namun menjadi cahaya yang membimbing langkah kita setiap hari. Kita harus membaca Al-Quran dan hadis untuk dipelajari, dipedomani, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan orang-orang yang diberi nikmat dan menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai serta orang-orang yang sesat. Demikianlah tadabbur surat Al-Fatihah sebagai falsafah hidup seorang Muslim, tidak hanya untuk dibaca setiap kali kita solat, tapi sebagai pemacu pendorong setiap orang Muslim untuk membaca Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk jalan yang lurus. Apabila saudara kaum muslimin mendapatkan kebenaran di dalamnya, dipastikan kebenaran itu datangnya dari Allah.
Apabila ada yang keliru di dalamnya, dipastikan itu kesalahan diri pribadi yang sedang terus berupaya mencari kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.